Perkenalkan, nama saya Esra Jane Elisha Sirait dengan NIM 3203122004. Saya dari kelas C reguler 2020 Pendidikan Antropologi. Saya akan menjelaskan yang saya ketahui mengenai pertanyaan teman-teman, yaitu dari Windy Aldia mengenai latar belakang pada pendahuluan, dari Najwa Afif mengenai metode penelitian pada karya ilmiah, dan dari Yola Tara Junita mengenai kohesi dan koheren. Saya akan menjelaskan yang saya ketahui mengenai materi dari saudari Windy Aldia, yaitu membuat latar belakang pada suatu pendahuluan karya ilmiah. Seperti yang kita ketahui, suatu pendahuluan pasti terdapat latar belakang. Fungsi dari latar belakang pada suatu pendahuluan yaitu untuk memberikan pandangan kepada para pembaca mengapa suatu karya tulis maupun penelitian dilakukan, masalah yang akan diselesaikan maupun dipecahkan dalam penelitian maupun karya tulis tersebut. Latar belakang itu harus disampaikan dengan jelas berdasarkan fakta dan juga data yang mendukung. Suatu latar belakang terdiri dari dua, yaitu yang pertama alasan empirik. Alasan empirik ini bisa berupa pendapat dari penulis mengenai topik yang disampaikan. Di sini penulis akan menyampaikan pendapatnya, namun harus sesuai juga dengan fakta dan pernyataan-pernyataan umum. Yang kedua yaitu alasan teoritis. Pada bagian ini, penulis akan menyampaikan definisi maupun pendapat yang disampaikan oleh para ahli. Pendapat maupun definisi yang disampaikan ini harus bersangkutan maupun berkaitan dengan topik yang diangkat, sehingga pendapat para ahli ini dapat dijadikan untuk menjadi batasan-batasan dalam penelitian suatu karya ilmiah. Selanjutnya yaitu dari Najwa Afif, bagaimana cara membuat metode penelitian. Seperti yang kita ketahui, ada 5 bagian dari metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Yang kedua, lokasi penelitian. Yang ketiga, informan. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Dan yang kelima, teknik analisis data. Pada bagian yang pertama, jenis penelitian, peneliti akan menentukan jenis penelitian yang akan digunakannya. Misalnya yaitu seperti penelitian deskriptif. Yang kedua, lokasi penelitian. Pada bagian ini, peneliti akan menentukan di mana lokasi yang akan dia jadikan sebagai batasan penelitiannya. Misalnya, apabila peneliti mengangkat topik mengenai kebudayaan Batak, maka peneliti akan mencari di mana lokasi tempat tinggal maupun tempat bermukim masyarakat Batak. Yang ketiga, informan. Pada bagian ini, peneliti akan mencari seseorang yang bisa memberikannya informasi maupun data-data mengenai topik maupun permasalahan dari penelitiannya. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian, pastinya akan dilakukan pengumpulan data maupun informasi yang akan melengkapi penelitian tersebut. Maka ada beberapa cara, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Pada teknik ini akan dilakukan beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama, reduksi data. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut akan dipilih lagi dan akan disusun menjadi lebih rapi lagi melalui reduksi data. Setelah melakukan reduksi data, maka dilakukan display data. Pada bagian ini nantinya data yang sudah disusun pada saat reduksi data, maka data-data ini akan disajikan lagi. Setelah itu yaitu interpretasi. Pada bagian ini, hasil penelitian akan disampaikan berdasarkan pemahaman dari peneliti. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada bagian ini peneliti akan menarik kesimpulan dari semua hal-hal yang telah dilakukannya. Maka dari semua data, informasi yang sudah didapatkan akan dibuat suatu kesimpulan. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Yola Tara Junita mengenai kohesi dan koheren. Kohesi dan koheren adalah bagaimana cara seorang penulis mengaitkan satu jurnal, artikel maupun buku dengan jurnal, buku maupun artikel lainnya, sehingga nantinya akan menjadi sebuah paragraf yang padu dan berkaitan satu sama lain. Dalam pembuatan kohesi dan koheren, awalnya harus memilih dulu buku, jurnal maupun artikel. Buku, jurnal, dan artikel yang dipilih harus memiliki tema maupun topik yang sama, sehingga nantinya buku, jurnal, dan artikel ini dapat
disatukan maupun dikaitkan satu sama lain, sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan yang saling berkaitan satu sama lain. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.